Pemirsa, maraknya aksi pencurian besi atau yang dikenal masyarakat sebagai rayap besi semakin meresahkan masyarakat di Kota Medan. Dalam rentang 15 hari, Polrestabes Medan berhasil mengungkap 45 kasus serta menangkap 70 tersangka. Berikut laporan jurnalis Edi Sembiring dan juru kamera Usrizal Pulungan. Saat ini saya berada di flyover Jamin Ginting yang terletak di Kota Medan. Dan di sini terdapat fasilitas publik berupa pagar besi sebagai pembatas jalan. Namun mirisnya, fasilitas publik seperti ini malah menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan rayap besi. Kawanan pencurian yang membongkar besi, kabel listrik, maupun bagian-bagian infrastruktur yang dapat dijual. Dan dapat saya tunjukkan di sini bahwa di bagian sana sepanjang 30 meter masih terdapat besi-besi yang masih utuh. Namun di sebelahnya sepanjang 20 meter besi-besi sebagai pembatas jalan fasilitas publik ini tidak ada lagi. Dan dapat saya tunjukkan juga di sini masih terlihat dengan sangat jelas besi-besi yang hilang ini menyisakan bagian-bagian yang seperti dibongkar paksa oleh pelaku kejahatan untuk dicuri. Dan mereka melakukan tindakan kejahatan ini biasanya pada malam hari dan dibawa menggunakan becak bermotor dengan cara dibongkar paksa atau dengan dipotong langsung. Aksi rayap besi ini tidak hanya menyasar infrastruktur publik seperti ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Polrestabes Medan mencatat peningkatan kasus pencurian besi di berbagai titik, mulai dari tiang listrik hingga jembatan penyeberangan. Selain rayap besi, dikenal juga ada rayap kayu yang mencuri kusen pintu, jendela, dan bagian lainnya yang dapat dijual. Fenomena pencurian ini membuat masyarakat resah. Polrestabes Medan pun mulai gencar melakukan penindakan. Kepolisian mengungkap puluhan kasus dan telah menahan puluhan tersangka dalam operasi terpadu dan menyasar hingga ke gudang-gudang penadah. Sebagian pelaku adalah kelompok terorganisir yang bekerja pada malam hari, membongkar logam dengan alat pemotong lalu menjualnya ke gudang penadah atau botot dengan harga murah. Dan berikut penjelasan selengkapnya dari Kapolrestabes Medan, Jen Calvin Simajuntak. Khusus rayap besi, rayap kayu, itu kita sudah berhasil mengungkap 45 kasus dalam tempo 15 hari dan 70 tersangka. 45 kasus dan 70 tersangka. Di sini ada bisnis. Kenapa kejahatan ini terjadi? Ada supply and demand. Pelaku-pelaku kejahatan itu untuk memberanikan dirinya melakukan tindak pidana yang saya sampaikan tadi, itu menggunakan narkotika terlebih dahulu. Sehingga mereka berani merusak barang-barang, membongkar, menggergaji fasilitas umum yang di situ ada besinya dan kayunya. Kemudian mereka kumpulkan dan menjual ke penampung atau penadah. Kejadian yang dimaksud ini, kami berusaha memutuskan mata rantai ini. Sehingga kami ultimatum panglong ataupun penadah, penampung ataupun botot. Ada satu fenomena di sini, bahwa ada tempat-tempat penadah tertentu yang memang menerima hasil kejahatan ini. Fasilitas publik seperti ini yang harusnya digunakan untuk masyarakat malah berubah menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan rayap besi. Pihak kepolisian pun telah meningkatkan patroli untuk menekan angka kejahatan dan menutup gudang-gudang penadah seperti botot. Namun demikian, pihak kepolisian masih meminta masyarakat untuk memberikan informasi terkait kejahatan ini agar kejahatan seperti ini tidak semakin meluas di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Edi Sembiring, Usrizal Pulungan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.